Pengakuan Ani Hasibuan, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tentang Habib Rizik Syihab ini patut disimak sebagai bahan pertimbangan dan introspeksi diri. Habib Rizik di Met saya tahun 1999 akhir, saya masih muda belia, ditugaskan di Anyer, Serang. Waktu itu masih Jawa Barat, sebagai kepala puskesmas, di salah satu kecamatan di sana. Dalam kapasitas sebagai kepala puskesmas, saya membuat semacam tour of duty di lingkup puskesmas, sehingga tiap petugas mendapat pengalaman bekerja di berbagai divisi. Termasuklah saya, yang saban Rabu ambil jatah dinas di Balai Pengobatan. Saya waktu itu mengawali debut saya di PKM, pengabdian kepada masyarakat, dengan penyuluhan kesehatan reproduksi. Saban Rabu Balai Pengobatan PKM kami banyak didatangi wanita-wanita, saya gak mau bilang mereka gadis-gadis, yang astagfirullah, mengeluhkan gangguan kelamin alias STD, Sexually Transmitted Disease. Well, saya harus mafhum, sebab wilayah wisata, meski saya tidak bisa klaim in general, memang masih banyak menyediakan layanan prostitusi alias pekerja seks komersial. Namun yang membuat sesak dada saya, adalah tamu dua saya itu, gadis muda belia, umur belasan tahun yang datang dengan gonorrhea dan chlamydia, sebagian besar. Waktu itulah saya mengenal dengan apa yang namanya, transaksi meks, yakni seorang gadis muda ini menjual dirinya sebagai pekerja seks dengan imbalan narkoba. Sedih. Saya menangis, waktu itu. Sebagai mantan reporter media akses Culapius selama bersekolah di FKUI, jiwa investigasi saya muncul. Dan, saya kemudian temui fakta ini, bahwa, di awal, ABG yang awalnya ini masih sekolah di SD atau SMP, ditawari oleh bandar untuk menyicipi narkoba, putawa heroin, secara gratis. Lama-kelamaan, ketika mereka mulai ketagihan, mereka tidak lagi bisa mendapatkan gratis, mereka harus bayar. Sementara harganya makin naik. Mereka pun tak mampu membelinya, karena, pinjam istilah teman saya yang merasa kaya, mereka orang miskin. Apa yang kemudian terjadi? Mereka ditawarkan jadi pekerja seks komersial alias pelacur anak-anak. Dengan imbalannya adalah narkoba, putau. Yang mereka perlukan. Mendadak dada terasa sesak. Saya menangis, mengetahui fakta itu. Saya mulai mendatangi ibu-ibu pengajian Minggon, Bapak Lurah dan Pak Camat, Pak dan Ramil. Pak Kapolsek, mengadu. Ini mesti diapakan? Tapi apa lacur, si pemilik klub yang mempekerjakan adik-adik ABG ini, terlalu kuat. Tak ada yang bisa menghentikan dia. Makin hari penderitaan makin bertambah, lebih berat daripada kisah orang lebak di zaman Fok. Seperti yang saya baca di Max Havelaar karangan Multatuli. Saya hanya bisa mengiris hati, saat itu. Sampai suatu hari, saya melihat puluhan lelaki bergamis putih dan bersorban datang terburu-buru ke klub itu. Mereka berdiskusi sesuatu dengan pengelola klub. Dan tiba-tiba, bahwa AR klub dibakar. Setelah rata dengan tanah, lelaki bergamis itu kemudian pergi. Belakangan saya tahu, bahwa lelaki bergamis putih yang memimpin aksi itu adalah Habib Rizik. Beliau masih muda saat itu. Klub itu sempat dibakar 3 kali. Setelah dibangun lagi oleh yang empunya 2 kali lagi pasca pembakaran. Lokasi itu kemudian rata dengan tanah, dan tinggal seonggok saung, yang biasa dipakai untuk melihat sunset di sore hari, di Pulau Sangiang yang misterius. Beberapa saat pasca pembakaran, saya dengar Habib ditembak, mobilnya ditembus peluru beberapa lubang. Namun alhamdulillah, beliau selamat. Sejak saat itu, saya simpati pada Habib Rizik, serta siapapun pria bergamis dan bersorban yang mengikuti jalan beliau.
Mereka adalah pejuang kebenaran, beliau menyelamatkan gadis-gadis kami dari perkosaan dan penistaan yang biadab yang dilakukan oleh orang-orang dewasa berakal dan sadar. Sampai detik ini, kejadian pembakaran klub maksiat itu masih terus terbayang. Dan saya masih ingat saat gadis-gadis menderita dieksploitasi lahir batin. Ada seorang lelaki berani mati yang menyelamatkan mereka. Menghentikan kezaliman bukan hal yang mudah, dibutuhkan keberanian dan keikhlasan yang luar biasa. Dan Habib Rizik melakukan hal itu. Ada yang bilang Habib takut di penjara. Takut sama polisi? Saya cuma tertawa, mati saja beliau berani. Dan itu sudah beliau buktikan beratus kali. Apakah Habib berambisi jadi penguasa? Alhamdulillah, teman tidur. Saya, mantan tetangga Habib dulu di Petamburan, cerita bahwa si Habib ini anak SMP. Bethel. Kalau Jumat jualan parfum dan peci di masjid. Rumahnya selalu dipakai untuk pengajian. Beliau tidak tertarik dengan kekuasaan. Saya cerita ini, bukan supaya kamu-kamu yang anti Habib, terus jadi senang sama Habib. Bukaan. Hanya kamu-kamu, kalau ngaku punya akal dan merasa sekolah tinggi, kalau benci dan mau fitnah, ya kira-kiralah. Jangan asal. Sebagai closing, Habib itu gak perlu selingkuh untuk dapat perempuan. Islam menghalalkan poligami, dan perempuan yang mau dinikahi Habib juga banyak. Ngapain repot-repot bikin dosa? Pengakuan Ani Hasibuan, alumni Fakultas Kedokteran Universitas